alladzi arsala rasulahu bil huda hadinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ya. Wa teman yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai dari sebab-sebab yang kita lakukan untuk perkuat amalan kita, untuk diridhoinya, diterima isinya. Kita lanjutkan lagi. Jadi kemarin faktor penyebab khusyuk itu ada 10. Yang pertama hudurul qalb, yaitu kehadiran hati, hatinya hadir. Yang kedua, melakukan persiapan sholat dengan sebaik-baiknya. Ketiga, posisi tangan kanan di atas tangan kiri dada. Keempat, membaca Quran secara tartil dan tadabbur atasnya. Kelima, rukuk dan sujud secara sempurna. Karena memperlama rukuk dan sujud dan tadabburi tasbih yang ada pada rukuk dan sujud. Ketujuh, mengerjakan sholat sunat menambah dengan sholat sunat di rumah. Yang kedelapan, tidak terlalu memikirkan dunia dan lebih mencintai akhirat. Yang kesembilan, melakukan beberapa hal yang mendukung faktor timbulnya kehusuan. Yang kesepuluh, menghayati kehidupan para salafus salih. Para salafus salih adalah mereka yang layak untuk dicontoh. Terlebih lagi mereka secara khusus telah Allah pilih menjadi para sahabatnya, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Semoga Allah meridai kepada mereka semuanya, yang mana Allah telah mendidik mereka dengan Al-Quran dan Rasul telah bimbing mereka secara langsung. Mereka adalah sebagaimana para sahabat itu dijelaskan oleh Hasan al-Basri rahimahullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tatkala datang seruan dakwah kepada mereka, mereka benarkannya. Keyakinan mereka terhadapnya merasuk ke dalam kalbu mereka. Jadi setelah tasbih maka tugas mereka adalah memasukkan ke dalam kalbu, fil qalbi. Dan menjadilah khusyuk hati, raga, dan penglihatan mereka. Jadi untuk fil jawari. Atau kota fil jawari.
Maka dengan menghayati pola kehidupan mereka dalam sholat juga, seolah kita melihat suatu kaum secara langsung. Maksudnya, ketika kita menghayati, kemudian mengamalkan sebagaimana Rasulullah mengamalkan dan telah diamalkan oleh para sahabatnya, maka disitulah kita seakan-akan seperti mereka itu ada di hadapan kita. Sebagaimana Allah meridhai para sahabat dan juga Allah juga meridhai kita dalam surat Al-Baqarah juga radhiyallahu anhum wa radu anhu, itu khusus kepada orang-orang yang beriman. Setelah kita menjalani mengikuti jalan para sahabat, maka demi Allah, jika Anda menghayati pola hidupnya, tentunya bukan tukang berdebat. Maksudnya, karena para sahabat juga banyak lebih kepada menelaah daripada berdebat. Berdebat sampai tidak ada ujungnya, sampai menimbulkan perselisihan, tidaklah baik. Justru itu yang dibenci oleh Rasulullah. Maka para sahabat itu lebih banyak menelaah. Sebelum mereka itu menegur seseorang, mereka telaah dulu. Telaah mana ayatnya, mana hadisnya. Kebanyakan di kita selewengan dalam menegur tanpa menelaah mana ayat hadisnya, sehingga sering sekali perdebatan menjadi perselisihan. Itu banyak, sedang keliru dan bukan ahli kebatilan. Jadi sahabat itu adalah wadinul haq, memperjuangkan agama yang hak, bukan memperjuangkan kebatilan. Jadi salah kalau menganggap para sahabat dalam kebatilan, itu salah, keliru, bahkan kufur kepada Allah, karena Allah telah memuji para sahabat, telah menyanjungnya atas perbuatan mereka, tetapi mereka malah menghinanya, menistakan para sahabat. Maka para sahabat itu adalah mereka yang selalu merasa tentram hanya ketika interaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mereka tidak menampakkan kebencian, tidak memperlihatkan kebencian. Mereka damai. Juga mereka adalah orang yang tatkala perintah Allah datang kepada mereka, mereka dengan serta-merta membenarkannya. Jadi tasdik ini yang diamalkan oleh para sahabat. Maka Allah telah mensifati mereka dengan sebaik-baik sifat. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza qabahum jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Roh yang Maha Pengasih itu adalah ibadur rahman, itu adalah yang berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati, dengan penuh tawaduk. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang bodoh, menyapa mereka hanya membalas dengan kata-kata yang baik. Jadi bukan kita balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Itulah dengan kebaikan yang dicontoh oleh para sahabat. Mereka balas kejahatan itu dengan kebaikan. Maka orang-orang yang penyantun itulah yang berada dalam petunjuk Allah, tidak bersifat jahil, tidak bodoh. Tapi jika dia itu dijahili orang, maka mereka santun, sopan, mereka bergaul dengan para hamba Allah di siang hari dengan baik, sebagaimana yang telah disebutkan. Dan juga Allah menyebut malam yang mereka lalui adalah sebaik-baik malam. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyamah. Dan orang-orang yang melalui malam harinya dengan bersujud dan berdiri kepada Rabb mereka. Jadi dalam surat Al-Furqan ayat 63 ayat 64 ini menerangkan hamba-hamba Allah yang terbaik itu. Yang pertama adalah katanya yaitu rendah hati, membalas dengan kebaikan. Kemudian mereka malam harinya dengan berdiri bersujud kepada Rabb-Nya, menunaikan salat malam. Mereka berdiri di atas kaki mereka untuk menghadap kepada Allah, menyukurkan mukanya untuk bersujud kepada Rabb-Nya. Air mata mereka juga bercucuran di pipi mereka. Semua itu yang mereka lakukan karena mereka takut kepada Rabb-Nya, adanya rasa khauf. Semua itu dilakukan juga karena memang ada sesuatu yang membuat mereka harus bergadang dan membuat mereka harus khusyuk pada siang hari. Jadi mereka bergadang malam hari itu untuk ibadah kepada Allah, dan juga siang hari khusyuknya dalam ibadahnya. Luar biasa. Juga ayat yang seterusnya, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azab jahanam itu adalah kebinasaan, siksa yang kekal. Jadi segala musibah yang menimpa manusia namun lalu dia itu menghilang, maka bukanlah sebuah kebinasaan yang kekal. Jadi kalau musibah kita di dunia itu bukan kebinasaan, walaupun ada yang hakikatnya disiksa karena perbuatan maksiatnya atau perbuatan kufurnya, tapi itu tidak kekal, tapi neraka kekal. Dan kebinasaan yang kekal tiada lain adalah kebinasaan yang tetap ada selama langit dan bumi tetap ada. Dalam tafsir Ad-Durrul Mansur yang dijelaskan oleh As-Suyuti juz ke-6
demi Allah, zat yang tidak ada ilah selain Dia, kenallah orang-orang yang melakukan aksi nyata, yaitu dan mereka tidak berangan-angan kosong, jadi tidak panjang angan, tapi mereka itu punya keinginan yang menegakkan din Allah ini. Maka hendaklah kalian menjauhkan diri dari angan-angan. Kenapa angan-angan dijauhi? Karena sebab sama sekali Allah tidak akan memberikan kebaikan dunia atau akhirat kepada orang yang sering dengan angan-angan kosongnya. Jadi kalau kebanyakan angan-angan kosong, kepikiran terus-menerus, itu tidak ada kebaikan dunia maupun akhirat. Tidak ada manfaatnya. Sehingga betapa indahnya, duhai betapa indahnya jika sebuah nasihat berharga masuk ke dalam hati. Walaupun hal itu hanya sebentar, seperti kita nasihat atau kajian kita hanya sebentar, hanya setengah jam, itu juga sangat berguna daripada banyak berangan-angan tanpa arti. Maka dalam lisanul hal ada sebuah doa, ya Allah, hidupkanlah hati kami yang telah mati. Sungguh mereka, para salafus salih, para sahabatnya telah mengetahui kebenaran, lalu mereka itu mengamalkannya. Maka kita juga harus mengamalkan kebenaran, jangan sebatas tahu saja. Sehingga dunia pun bernilai rendah. Dunia itu rendah di hadapan mereka. Mereka menganggap dunia itu sesuatu yang remeh, dan mereka zuhud terhadap dunia. Mereka zuhud terhadapnya. Indera mata hakiki mereka adalah sholat. Jadi nanti ada bab khusus sholat itu sebagai perhiasan. Indera matanya sholat, sehingga mereka merasa nyaman dengan sholat itu. Nah, harusnya nyaman dengan sholatnya, jangan terburu-buru atau dia itu merasa tidak enak dalam sholatnya. Harus merasa nyaman, karena inilah sholat itu dijadikan oleh Nabi sebagai perhiasan cinta akan wanita dan juga minyak wangi. Di dalam hadis itu sebagaimana cinta dalam sholatnya. Harusnya seperti itulah. Sholat itu penuh rasa cinta, merasa nyaman dalam mengerjakannya, dalam melaksanakan mendirikan sholat itu. Mereka berkata, "Tenangkanlah, istirahatkanlah kami dengan sholat wahai Bilal." Jadi kalau mereka istirahat, ketenangan itu, tenteram itu dengan sholat. Sedang kami generasi saat ini berkata dalam lisan, tubuh nyaman apabila kami merasa nyaman dalam jika sholat. Jadi sholatnya itu dalam kenyamanan, maka mereka mendapatkan yang terbaik kenyamanannya. Itu karenanya tidak ada jalan lain bagi kita untuk terlepas dari ketidakstabilan, ketidakbaikan yang ada pada diri kita, melainkan kita harus kembali kepada jalan salafus salih. Dan kita harus menyamakan tujuannya, yaitu ibtigo'a marzatillah, mencari meraih ridhonya. Karena itulah langkah yang terbaik bagi kita adalah kembali ke jalan yang ditempuh oleh mereka, bergaul dengan orang-orang pilihan sebagaimana yang disitir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Ayuhan nas, wahai kalian manusia, ala unabbiukum bikhiyarikum, maukah aku beritahu kepada kalian siapa yang paling terbaik di antara kalian?" Qalu bala,
Para sahabat menjawab, betul, kami mau. Seorang lazina iza ra'au dzukirallahu wa iza tukallimu. Beliau bersabda, yaitu mereka itu yang paling terbaik itu adalah mereka yang mengemukakan pendapat. Jadi mereka mengemukakan, menyebarkan pendapatnya itu mengingatkan kepada Allah. Jadi pendapat-pendapat mereka, nasihat-nasihat itu kepada Allah. Karena itulah jalan para sahabat, yaitu kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, ini jalanku, ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah, kepada ridhonya. Karena kalamuhum li'idil Islam manajatin nufusi manajatin nufusi wa salatiha wa li'idil nufus. Pembicaraan mereka itu, jika mereka berbicara, pembicaraannya selalu ditujukan untuk meraih kemuliaan Islam. Jadi tidak hanya bersifat duniawi semata atau sifatnya yang kosong, tidak ada artinya, tapi mereka untuk Islam, untuk kemuliaan izzah Islam, serta keselamatan jiwa dan kebaikan jiwanya, untuk muhasabah dan keselamatannya. Watolabis dunia wa kubulil khalqi wa kanu li'il mihim mustahimina walid sabili aslafihim mustabiina wa bi kitabillahi wa sunnah. Dan juga mereka bukan untuk meraih kemuliaan dirinya, bukan meraih keutamaan pribadi atau kepentingan pribadi. Mereka mencari dunia agar diterima di semua kalangan manusia. Maksudnya memberikan ukhuwah kepada manusia, memberikan manfaat kepada manusia. Khairun nas anfa'uhum finnas. Sebaik-baik dari manusia itu memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Mereka juga dalam talabul ilmi gigih, semangat mengikuti jejak salafus salih, sahabatnya, dan berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah nabinya. Batun nati nabihim mustamat dikina al-khusyu'u libasuhum wal wara'u zinatuhum wal fasyatu iliyatuhum kalamuhum az-zikru watam tuhumul fikru nasihatuhum innati makdu latun wasyururuhum anhum mahzunatun wa uyubun nasi indahum madkunatun war satu jalla tahu has sudah fit dunia li rawatihim wa idbarihim anha warab qabuhum fil akhirati li
balighin lahir sidin alaiha. Mereka itu yang khusyuk sebagai pakaian mereka. Jadi pakaian mereka itu khusyuk dan warok sebagai perhiasan mereka dan qadiyah sebagai permata mereka. Mereka yang pembicaraannya adalah zikir, diamnya adalah tafakur, memikirkan ciptaannya, ciptaan Allah, tafakur. Mereka juga yang suka menasihati sesama, tidak pernah berbuat jelek, tidak pernah berbuat jahat kepada sesama, dan suka berbuat baik, dan tidak suka mengorek aib sesama. Dan mereka yang mengajarkan kepada teman-temannya sifat zuhud terhadap dunia, sebab mereka memang tidak selalu memikirkan dunia, dan mereka mendorong orang lain untuk lebih cinta akhirat, sebab mereka memang sangat menggemari dan mencintainya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Asma binti Yazid. Sampai kata-kata zikrullah atau zukirullah. Nah itu, jadi sifat-sifat mereka sangat jelas. Kita harus mengembalikan kecintaan kita terhadap Rasulullah dan para sahabatnya dengan mengikuti risalah Rasulnya yang juga diikuti oleh para sahabat, yaitu juga mereka untuk bicara kalamnya untuk Islam, kalamnya Islam, dan juga selamat jiwa dan perbaikan jiwa untuk Islam. Juga mereka saling sabaraha menit deui. Salim, dan juga mereka salim, mereka perbaikan muhasabah, dan mereka hanya mencari ridho Allah. Mereka bermanfaat kepada manusia. Mereka bermanfaat. Kemudian gigih dalam mencari ilmu, hikmah, semangat, dan juga pegang teguh terhadap Quran Sunnah. Khusyuk sebagai pakaiannya, dan juga warok sebagai perhiasannya, dan juga khasyah permata mereka, bicaraan mereka zikir, dan diamnya tafakur. Suka menasihati dengan nasihat yang baik, tidak berbuat jahat, tidak ghibah, dan itulah sifat-sifatnya zuhud. Dan juga mereka tidak selalu memikirkan dunia, lebih mencintai akhirat. Itulah yang patut menjadi teladan bagi kita. Nanti kita teruskan pada kesempatan berikutnya. Insya Allah hari Selasa kita teruskan saja tafsir surah Al-Fatihah sampai, yaitu kemarin alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Terus kemudian nanti ada juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah nanti hari Selasa. Itu saja yang bisa dibahas. Semoga bermanfaat. Walaupun minkum. Semoga kita telah mengetahui dari faktor-faktor penyebab khusyuk ini, maka kita semakin semangat supaya sholat kita dan semua amal soleh kita diridhoi Allah, diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi amal yang sholih dan juga bisa berguna dunia akhirat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.